Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Himatuni Tiaria sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Adapun anggota dari kelompok 8, yang pertama saya sendiri Himatuni Tiaria, Nur Aini dan Suniko Reza, serta terakhir Hafiz Prisma. Baik, selanjutnya mari kita simak tentang apa itu data dan jenis-jenis data. Dalam statistika, data merujuk kepada fakta atau informasi yang dikumpulkan atau diukur. Data dapat berupa angka, fakta, atau deskripsi yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena atau membuat keputusan. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan statistik selalu berhubungan dengan data. Data berasal dari kata Latin, yaitu datum, yang artinya keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data adalah sejumlah atau sekumpulan informasi yang benar dan nyata yang diperoleh melalui suatu pengamatan yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu persoalan atau keadaan yang terjadi. Selanjutnya, karakteristik data. Karakteristik data yang pertama berbentuk angka atau simbol angka dan tidak terbentuk kalimat. Yang kedua, tersusun teratur, berurutan sesuai dengan aturan-aturan, kaidah-kaidah, rumus-rumus atau dalil yang tertentu. Serta yang ketiga, agregat. Seluruh kumpulan nilai-nilai pengukuran yang merupakan suatu kesatuan dan setiap nilai pengukuran hanya mempunyai arti sebagai bagian dari keseluruhan data tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis data. Yang pertama menurut sifatnya, yang kedua menurut susunannya, menurut sumbernya, menurut cara memperolehnya, menurut cakupannya, menurut skala pengukurannya, dan terakhir menurut waktu pengumpulannya. Selanjutnya yaitu data menurut sifatnya. 1. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk bilangan atau angka. Data kualitatif berupa ciri, sifat, atau gambaran dari kualitas objek. Biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau judgement. Data seperti ini disebut atribut, misalnya data mengenai kualitas pelayanan, yaitu baik, sedang, dan kurang. Yang kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif terbagi atas dua bagian, yaitu data cacahan dan data ukuran. Data cacahan atau data discrete atau data enumeration. Data discrete adalah data yang diperoleh dengan cara membilang. Misalnya, jumlah rumah 30 rumah, jumlah penduduk 3.650 jiwa, jumlah mobil 20 mobil, jumlah meja 50 meja, dan sebagainya. Pada perhitungan dimungkinkan ada desimal, namun kesimpulan akhir merupakan angka tanpa desimal. Yang kedua yaitu data ukuran atau data kontinum atau data measurement. Data kontinum adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur kumpulan angka-angka yang masih dimungkinkan memiliki bilangan desimal atau pecahan di antara dua bilangan bulatnya yang banyaknya tak terhingga. Biasanya didapatkan dari proses pengukuran, misalnya tinggi badan 170 cm, berat badan 60 kg, jarak 10 km, kecepatan 20 meter per detik, temperatur 30 derajat Celcius, volume 35 liter, dan sebagainya. Kedua, menurut susunannya, data mentah atau raw data. Data mentah adalah data yang belum tersusun secara sistematis. Dengan kata lain, data tersebut tidak mempunyai nilai sama sekali karena informasinya belum tersusun secara sistematis, baik dari data terkecil ke data yang terbesar maupun dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Data array. Data array merupakan kebalikan dari data mentah. Data array merupakan data yang telah tersusun secara sistematis atau secara array, baik dari data terkecil ke data yang terbesar maupun dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Yang ketiga yaitu menurut sumbernya.
A. Data internal. Data internal adalah data yang sumbernya berasal dari dalam organisasi, misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Yang B. Data eksternal. Data eksternal adalah data yang sumbernya berasal dari luar organisasi, misalnya data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menurut cara memperolehnya. 1. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung dari sumber data. Data primer biasanya belum diolah atau dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. 2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua. Data sekunder biasanya diperoleh dari dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain, atau dengan kata lain, data yang diperoleh dari olahan data primer. Ketiga, data tersier. Data tersier adalah data yang diperoleh dari olahan data sekunder. Keempat, data kuarter. Data kuarter adalah data yang diperoleh dari tersier yang telah diolah terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu menurut cakupannya, data sensus. Data sensus adalah data yang diperoleh dari populasi atau pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diteliti. Data yang diperoleh dari hasil sensus disebut parameter atau data yang sebenarnya. Kedua, data sampel. Data sampel adalah data yang diperoleh dari sampel atau pengumpulan data dengan mengambil sebagian elemen anggota populasi untuk diselidiki. Data yang diperoleh dari sampling disebut data perakiraan atau estimate value. Selanjutnya yaitu menurut sumbernya. 1. Data internal. Data internal adalah data yang sumbernya berasal dari dalam organisasi, misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu data eksternal. Data eksternal adalah data yang sumbernya berasal dari organisasi, misalnya data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Baik diberi skor 5, baik diberi skor 4, cukup baik diberi skor 3, dan tidak baik diberi skor 2. Karakteristik data ordinal yaitu memiliki tingkatan jarak atau interval antara tingkatan yang satu dengan yang lain belum jelas dan tidak dapat dilakukan operasi matematika. Pada data nominal, semua data dianggap bersifat kualitatif dan setara. Sedangkan pada data ordinal terdapat klasifikasi data berdasarkan tingkatannya. Yang ketiga, ada data interval adalah data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak atau interval yang sudah pasti tetapi belum memiliki nilai nol yang mutlak. Misalnya, temperatur udara. Karakteristik data interval yaitu menunjukkan tingkatan dengan selisih antar tingkatan sudah jelas, dapat dilakukan operasi matematika dan tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Data berjenis interval termasuk dalam kelompok data kuantitatif. Dan yang terakhir ada data rasio. Data rasio adalah data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak interval yang sudah pasti, dan memiliki nilai nol yang mutlak. Misalnya, jumlah mahasiswa di kelas adalah 45 orang. Dalam ilmu statistika, data rasio merupakan tipe data dengan level pengukuran yang paling tinggi dibandingkan dengan tipe data yang lain. Data rasio termasuk data dalam kelompok data kuantitatif. Pada data rasio dapat dilakukan berbagai operasi matematika. Dan selanjutnya ada data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama ada data cross section atau data insidentil atau data acak
Data cross section adalah data yang dapat dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan kegiatan pada waktu tersebut. Data cross section bersifat analisis statis karena tidak memperhitungkan perubahan-perubahan yang terjadi yang disebabkan adanya perubahan waktu. Data cross section mempunyai permasalahan yaitu heterogenitas. Misalnya, pengukuran data gaji karyawan dari berbagai kota, ada di antaranya yang terlalu tinggi nilainya dan ada di antara yang terlalu rendah nilainya. Yang kedua, ada data time series atau data runtut waktu atau data berkala. Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama periode tersebut, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Meskipun data time series sering digunakan dalam penelitian ekonomi, sebenarnya data time series ini sering menimbulkan masalah dalam analisisnya, terutama masalah stationary. Secara singkat, data yang tidak stasioner adalah data di mana nilai rata-rata dan variansnya tidak sistematis dalam kurun waktu tertentu.